Shalom, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Amin. Baik, pada saat ini kita akan mengawali ibadah kita. Untuk itu, mari kita mengambil sikap saat teduh dimulai. Amin. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian sungguh besar setiamu. Besar setiamu, Nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidup. darahmu telah layakkan kehidupan. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya kau Tuhan. melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala puji dan kemuliaan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Kita menyanyikan sekali lagi lagu ini, sungguh besar setiamu. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan.
pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan atas kasih setiamu bagi kehidupan kami, sehingga Engkau telah menolong kami di tempat ini, dan Engkau telah memakai kehidupan kami untuk melayani Engkau, dan Engkau telah mempersiapkan kami untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kemampuan bagi mereka untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Bagi jemaat-Mu yang masih belum hadir, kiranya Tuhan juga yang selalu memakai kehidupan mereka ya Tuhan, mengetuk pintu hati mereka untuk datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang singkat ini, kami landaskan melalui anak Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi.
Untuk itu mari kita mengakui iman percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Untuk itu maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk saat ini dipersilakan duduk kembali. Untuk saat ini kita akan mendengarkan pujian dari kaum wanita. Dipersilakan. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak akan bertemu. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit
Tuhan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang.
kita tenangkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, benar bahwa kami yakin ketika Engkau berfirman, maka semua hal itu akan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, jika Engkau yang bertindak dalam hidup kami, maka kami akan mengalami kemenangan yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu rindu mendengarkan firman. Singkapkan kepada kami apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa. Ini jam pemberitaan firman Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan yang kita baca ini sudah sering-sering kita baca, bahkan mungkin ada yang kita tahu tentang cerita firman Tuhan ini. Tetapi apa salahnya kita mengulang kembali dan kita merenungkannya kembali. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Daniel. Daniel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ke-19. Daniel pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai ke-19. Jika kita sudah menemukannya Bapak Ibu, mari kita baca secara silih berganti. Saya ayat yang ke-13, Bapak Ibu ke-14, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-19. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Arioch, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Arioch memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Bapak Ibu, tema firman Tuhan bagi kita pada minggu ini berbicara tentang mengakses informasi ilahi. Mengakses informasi ilahi. Karena perkembangan teknologi informasi komunikasi saat ini Bapak Ibu, kita dengan mudah mengakses informasi ke berbagai daerah, dan kita juga dengan mudah menerima informasi. Bisa informasi putar tentang keluarga kita, informasi tentang pekerjaan kita, informasi tentang apa yang terjadi di luar sana. Dulu Bapak Ibu sebelum ada teknologi informasi, sulit bagi kita memberitahukan informasi tentang diri kita kepada keluarga. Misalnya kalau keluarga kita berada di luar pulau. Kenapa? Karena kita harus menulis surat baru kita kirim kepada mereka. Untung jikalau surat yang kita kirim itu tersampaikan kepada mereka. Jika tidak, kita harus menulis kembali baru kita kirim lagi kepada mereka. Itu sangat susah sekali bagi kita. Tetapi syukur karena ada media komunikasi saat ini, kita bisa memberikan informasi kepada keluarga kita. Kita bisa memberikan kabar tentang diri kita kepada orang lain, kepada keluarga kita. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, kita juga bisa menggunakan media sosial sebagai alat bagi kita untuk menyebarluaskan Injil Kristus kepada orang lain yang belum mengenal Kristus. Namun pertanyaan bagi kita saat ini, apakah sebelum ada teknologi informasi dan komunikasi, Injil itu sulit diberitakan kepada orang lain? Tentu tidak. Tanpa media komunikasi, Injil itu tetap tersampaikan kepada orang lain. Karena Allah yang hidup itu sanggup menggunakan apapun, sanggup menggunakan siapapun untuk
menyatakan kebenarannya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga melalui firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, memberitahukan bahwa ada satu orang yang dipakai oleh Allah secara luar biasa untuk meneruskan informasi tentang Allah yang hidup, Allah yang berdaulat. Kepada siapa? Kepada Raja Lalim. Siapakah yang dipakai Allah itu? Yaitu Daniel. Daniel adalah satu dari antara orang-orang Ibrani dari kerajaan Yehuda yang dibawa sebagai tawanan oleh Nebukadnezar untuk memberitakan dan untuk menjadi pekerja di dalam istana raja. Daniel dipakai oleh Nebukadnezar untuk bekerja di dalam istana raja. Pada waktu itu Bapak Ibu, Nebukadnezar mengepung kota Yerusalem dan kerajaan Yehuda mengalami kekalahan yang begitu luar biasa. Dalam kekalahan dan kehancuran yang begitu luar biasa, Allah memakai Daniel bersama dengan teman-temannya untuk menyatakan kerajaan Yehuda telah kalah. Tetapi Allah Israel tidak pernah terkalahkan. Bahkan kerajaannya tidak bisa digoyahkan sampai selama-lamanya. Bagaimana Allah menyatakan kerajaannya kepada Raja Lalim? Yaitu melalui mimpi. Kita dapat membaca di dalam ayat 1, pasal 2 ayat 1. Di situ diceritakan kepada kita. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Di ayat kedua, lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpi itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Ayat 1 dan 2 menerangkan kepada kita bahwa ada salah satu orang yang mengalami persoalan yang sangat sulit. Biasanya Bapak Ibu, kalau misalnya kita mengalami persoalan hidup, apa yang kita rasakan? Gelisah, khawatir, tidak bisa tidur. Dan itulah yang dirasakan oleh Nebukadnezar ketika ia mengalami mimpi itu. Ia merasa gelisah, khawatir, dan tidak dapat tidur. Mengapa Nebukadnezar mengalami hal demikian? Siapakah dia? Nebukadnezar adalah raja yang lalim yang memiliki kekuasaan yang besar. Bahkan dia adalah orang yang sangat ditakuti, dihormati di dalam kerajaannya. Karena kekuasaan yang besar, ia menjadi orang yang tinggi hati, orang yang congkak, bahkan orang yang sombong. Di tengah-tengah kejayaannya Bapak Ibu, Allah menyatakan kerajaannya kepada Nebukadnezar melalui mimpi. Apa mimpi Nebukadnezar? Kita dapat melihat di dalam pasal 2 ayat 31 sampai 35. Mari kita membacanya. Di situ dikatakan kepada kita, ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Di situ diceritakan dengan jelas apa mimpi yang dialami oleh Nebukadnezar. Mimpi yang dialami oleh Nebukadnezar adalah mimpi yang sangat menakutkan, sehingga dia tidak bisa tidur. Ia merasa gelisah dan khawatir. Lalu Raja Nebukadnezar ini, kepada siapa dia mencari tahu apa arti mimpinya itu? Dia tidak mencari arti mimpinya kepada Allah yang hidup, karena dia adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada dewa-dewa. Kepada siapa dia mencari arti mimpinya itu? Yaitu kepada ahli nujum, kepada ahli sihir, kepada orang kasdim yang dianggapnya mampu menafsirkan mimpinya itu kepadanya. Tetapi orang-orang yang dipanggil oleh raja untuk menafsirkan mimpinya tidak mampu memberitahukan isi mimpi itu. Kenapa? Karena Allah yang luar biasa tidak menyingkapkan rahasia itu kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang mengandalkan pengertian mereka, orang-orang yang mengandalkan pengetahuan mereka, orang-orang yang mengandalkan kekuatan mereka. Lalu siapa yang dipakai Allah untuk menyatakan informasi atau rahasia itu kepada Raja Nebukadnezar? Yaitu Daniel sendiri. Allah memakai Daniel untuk memberitahukan informasi tentang ilahi itu kepada Nebukadnezar. Kenapa? Karena Daniel adalah orang yang rendah hati, orang yang takut akan Tuhan,
orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sehingga ketika Daniel mendengar persoalan yang dialami oleh Raja Nebukadnezar dan tidak ada satupun orang yang dapat memberitahukan kepadanya apa isi dari mimpi yang dia alami itu, dia datang kepada Tuhan. Daniel datang kepada Tuhan dan bergumul serta memohon belas kasihan kepada Tuhan dalam doa. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Daniel datang kepada Tuhan di dalam doa dengan penuh kerendahan hati, memohon supaya Tuhan menyatakan dan menyingkapkan apa yang menjadi rahasia Allah kepada dirinya dan juga kepada Nebukadnezar. Allah yang bermurah kasih, yang mendengarkan doa hamba-hambanya, sehingga ia menyatakan dan menyingkapkan isi hatinya dengan menyatakan mimpi itu kepada Daniel, sehingga Daniel boleh mengerti mimpi itu. Bahkan bukan hanya mengerti mimpi itu, dia mengerti apa maknanya. Di sini kita mengetahui, Bapak Ibu, bahwa Allah selalu menyatakan keputusannya kepada orang-orang yang mengandalkan Dia. Seperti yang dinyatakannya kepada Daniel. Ketika Daniel mendengar informasi tentang ilahi itu, dia tidak menyimpannya dalam dirinya sendiri, tetapi ia meneruskan informasi ilahi itu kepada Nebukadnezar dan memberitahukan apa mimpi itu dan serta maknanya. Kemudian Raja Nebukadnezar yang tidak pernah mengenal Allah, yang tidak mengakui Allah yang hidup itu, ketika mendengar mimpi dan maknanya itu, dia mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, serta Allah yang menyingkapkan segala hal yang tersembunyi kepada hamba-hambanya. Itulah yang dilakukan oleh Daniel. Daniel memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan untuk meneruskan informasi ilahi itu kepada orang yang belum mengenal Dia. Apa yang perlu kita pelajari pada firman Tuhan pada pagi hari ini? Ada dua yang kita pelajari, Bapak Ibu. Di sini memberitahukan kepada kita bahwa Allah yang Maha Kuasa itu sanggup menyingkapkan segala hal-hal yang tersembunyi, asalkan kita datang kepada Tuhan dalam doa dengan kesungguhan hati. Kita memohon belas kasihan supaya Dia memberikan kepada kita hikmat, pengertian untuk memahami kehendaknya, untuk memahami isi hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita bisa menjadi akses ilahi. Kita bisa menjadi akses informasi ilahi kepada orang-orang yang belum mendengar Injil. Asalkan apa? Asalkan kita mau memberi diri kita dipakai oleh Tuhan. Daniel membuka diri dan memberi diri untuk dipakai oleh Allah untuk meneruskan informasi tentang ilahi kepada Raja Nebukadnezar. Mari juga kita memberi diri kita untuk dipakai oleh Allah sebagai alatnya untuk mengakses berita Injil itu kepada saudara kita yang belum mengenal Injil. Untuk memberitahukan bahwa Allah yang berkuasa menyelamatkan kita dari dosa. Untuk memberitahukan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Daniel telah mengakses informasi ilahi kepada Raja Nebukadnezar dan kepada semua orang-orang yang tinggal di Babel. Bahwa apa? Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang berdaulat atas seluruh kerajaan di bumi. Dialah yang sanggup menyingkapkan hal-hal tersembunyi, yang mengubah saat dan waktu, yang mengangkat raja dan memecat raja, dan yang memberikan hikmat kepada orang bijaksana, serta pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Pertanyaan bagi kita, maukah kita menjadi akses masuknya Injil kepada orang lain yang belum mengenal Injil? Jangan kita mengatakan, Bapak Ibu, tugas pemberitaan Injil itu adalah tugas hamba Tuhan, tugas para penginjil atau tugas para misionaris. Bukan, Bapak Ibu. Tugas pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil itu adalah tugas kita semua orang percaya. Tuhan memberikan perintah kepada kita di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Di situ dikatakan kepada kita, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran. Tuhan mengatakan kepada kita, beritakanlah Injil itu, siap sedia, baik dalam waktu yang baik maupun tidak baik.
Itu tugas kita orang percaya. Tapi yang menjadi persoalan bagi kita, maukah kita memberi diri kita menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Maukah kita memberi diri kita sebagai akses masuknya Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Injil? Biarlah itu menjadi pergumulan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, supaya kita menyadari bahwa tugas kita bukan tugas yang mudah. Tugas kita itu memberitakan Injil kepada orang lain, supaya orang-orang yang berada dalam kegelapan memperoleh terangnya yang ajaib, yaitu mendapatkan keselamatan yang kekal dari Tuhan. Biarlah kita semua yang di tempat ini memberi diri untuk menjadi akses masuknya Injil kepada orang lain. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang hidup, sungguh kami bersyukur firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa kami adalah tebusan Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami dengan darah-Mu yang mahal ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memberi diri kami menjadi akses masuknya Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, supaya melalui kami ya Tuhan, mereka mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, Allah yang memerintah, Allah yang memiliki kerajaan yang tidak pernah tergoyahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, mampukan kami, berikan kami keberanian untuk senantiasa mewartakan Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana Tuhan memakai Daniel untuk memberitakan informasi tentang ilahi kepada Nebukadnezar. Dan kami percaya demikian juga Tuhan memakai kami dengan luar biasa. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa terus mengingatkan jemaat-Mu untuk senantiasa melakukan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih ya Bapa, ini doa dan permohonan hamba-Mu kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Apa yang sudah kita dapat melalui kebenaran firman Tuhan tidak berhenti di diri kita, tetapi kita juga harus menyampaikan bagi rekan-rekan kita, keluarga terdekat kita, dan orang-orang yang kita kasihi. Yang menjadi warta pada kesempatan hari ini, nanti sore pukul 17 atau pukul 5 ada kebaktian kedua. Bagi Bapak Ibu yang pagi ini tidak mengikuti ibadah, dapat mengikuti di ibadah sore nanti. Iuran kematian dapat dibayarkan kepada Saudari Yohan Stefani. Kemudian gerakan aksi 1000 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk. Persembahan hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, yaitu kolekte dan persembahan pekabaran Injil. Seperti kita ketahui, gereja kita GIA Jemur Sari menaungi 5 pos PI, yakni pos PI Mundu Sewu, pos PI Tengger, pos PI Kertosono, pos PI Kasablanka, dan pos PI Wonosari. Mereka membutuhkan dukungan kita, tidak hanya dengan doa tetapi juga dana. Mari kita Bapak Ibu berkontribusi di dalam hal ini, kita berbagian di dalam pelayanan ini. Nanti persembahan untuk pos PI ini di kantong warna biru. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Grace dan juga Saudari Reza. Firman Tuhan yang melandasi kita hari ini di dalam memberikan persembahan terambil di dalam Markus pasal 14 ayat 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah yang melimpah di dalam hidup kami. Kami merasakan sampai detik ini
Untuk firman-Mu juga yang boleh menyegarkan kami, memberkati kami. Biarlah itu terus Tuhan pakai untuk boleh menolong kami, supaya kami boleh melihat bahwa firman-Mu boleh memberkati kami, dan kami juga memberkati orang lain melalui apa yang kami dapat melalui firman-Mu. Maka biarlah Tuhan yang menolong kami, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai memberkati kami hari ini. Biarlah anugerah Tuhan boleh tercurah bagi hidupnya. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kami. Biarlah kami boleh memberi dengan hati yang tulus, bukan motivasi yang salah. Karena kami memberi bukan kami mau diberkati, tetapi karena kami sudah diberkati, maka kami mengembalikan semuanya menjadi hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil memberi, mari kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, ia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Saya undang Bapak Ibu Dia berdiri. selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, mulai dari awal. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh perkenanan Tuhan kami boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kami. Dan biarlah persembahan ini boleh Tuhan pakai untuk memajukan pelayanan di tempat ini dan juga pelayanan di Pos PI yang ada. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh anugerah-Mu Pos PI yang ada boleh Tuhan beri tanggung jawab bagi Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pos PI Mundu Sewu, Pos PI Tengger, Pos PI Kertosono, Pos PI Kasablangka, dan juga Pos PI Wonosari. Kami berdoa untuk masing-masing gereja Pos PI ini ya Tuhan, biarlah Tuhan terus beranugerah melalui gereja ini di mana mereka ada ya Tuhan, dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada boleh Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk boleh memberitakan Injil di sana. Kami merindukan ya Tuhan melalui keberadaan gereja-Mu mereka boleh menjadi garam dan terang-Mu ya Tuhan. Tidak hanya gedung tetapi jemaat-jemaat Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi rekan-rekan mereka, bagi lingkungan dimanapun mereka berada. Maka Tuhan tolong, Tuhan berkati gereja-Mu yang ada di beberapa daerah ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, beri semangat sukacita ya Tuhan untuk boleh melayani Engkau. Mungkin mereka mengalami putus asa, mereka mengalami penganiayaan, atau mereka mengalami penolakan dan lain sebagainya yang tidak kami tahu. Tetapi Engkau ada bagi mereka ya Tuhan, memberikan sukacita, memberikan mereka kelegaan bahwa Engkau yang menolong mereka, memanggil mereka, dan Engkau juga yang ambil bagian untuk memberikan mereka sukacita di dalam panggilan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu juga yang ada di sana ya Tuhan. Kiranya Engkau juga Tuhan mengokohkan iman mereka satu persatu, supaya mereka terus kuat dan teguh di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang ada di tempat ini, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau juga Tuhan perteguhkan iman kami. Engkau terus tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak pernah undur di dalam iman percaya kami. Jangan biarkan kami merasa kecewa dengan hal-hal yang tidak kami dapat secara keinginan kami ya Tuhan. Tetapi biarlah kami terus melihat Tuhan, bahwa Engkau rela mati bagi kami. Biarlah itu yang menjadi pandangan kami, fokus kami terhadap salib Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami, Tuhan Yesus yang mengasihi hamba-Mu ya Tuhan, di dalam tanggung jawab yang Tuhan sudah titipkan bagi anak-Mu. Engkau beri hikmat bijaksana untuk boleh memimpin jemaat Tuhan, memimpin gereja-Mu di tempat ini. Seluruh keluarga, istri, anak-anak dimanapun mereka berada juga ya Tuhan, Engkau juga Tuhan memberkati dan memelihara mereka satu persatu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, untuk mereka yang bekerja, untuk mereka yang beraktivitas hari lepas hari, apapun tanggung jawab mereka hari lepas hari ya Tuhan. Engkau Tuhan mengasihi mereka satu persatu. Engkau memanggil mereka di tempat mereka bekerja untuk boleh menjadi alat Tuhan, menjadi garam dan terang-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan terus menolong negara Indonesia ini, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Engkau bangkitkan ya Tuhan dari segala keterpurukan. Engkau juga Tuhan yang menolong ya Tuhan, kebangkitan baik di dalam perekonomian, di dalam kesehatan, pendidikan, dan seluruh lini yang ada ya Tuhan, supaya pemerintahan mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah mereka boleh memajukan Indonesia ini dengan penuh integritas yang benar di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Polri, TNI. Akhir-akhir ini ya Tuhan ada beberapa konflik, permasalahan di badan Polri. Kiranya Engkau juga Tuhan yang menolong. Biarlah integritas Polri ya Tuhan boleh terus diteguhkan, supaya kepercayaan masyarakat terus meningkat bagi Polri. Engkau memberkati lembaga ini ya Tuhan. Ada kedamaian antara satu dengan yang lain, baik Polri dan TNI, di dalam mereka menjaga kedaulatan daripada NKRI ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati bangsa ini ya Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, di dalam menjalani minggu yang baru ini, kami tidak tahu apa yang terjadi bagi masing-masing kami. Kami memohon pimpinan Tuhan. Kami mau berserah di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Engkau yang beserta dengan kami, karena kami tidak tahu apa yang terjadi bagi kami. Tetapi kami sungguh berbahagia ya Tuhan, karena kami sudah menyerahkan hidup kami di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa dan sembahyang kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan sekiranya Engkau menyempurnakan doa kami ini,
melalui doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan doa tutup. Selamat siang, Tuhan memberkati.